Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nurdiansyah sebagai ketua kelompok dari kelompok 4. Berikut kita akan mempresentasikan sebuah tugas UTS dari mata kuliah jaringan FYP. Berikut adalah judul yang kita usulkan, yaitu simulasi jaringan FYP sebagai solusi komunikasi internal efisien di perusahaan skala kecil menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, silakan untuk anggota tim kelompok memperkenalkan diri. Baik, izin perkenalkan saya Ilham Manugrah, anggota kelompok 4 dengan nomor NIM 230401020050. Baik, perkenalkan nama saya Syarif Bahmi Febriadi, NIM-nya 24040102004. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ayu Ningsih dengan NIM 240401020188 Prodi PJJ S1 Informatika. Saya domisili Karawang. Terima kasih. Oke, oke, terima kasih teman-teman. Kita langsung saja masuk ke slide selanjutnya. Silakan Kayu untuk mempresentasikan. Ya, terima kasih untuk Kak Arif selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang perkembangan digital menuntut efisiensi komunikasi di semua sektor, termasuk usaha kecil. Teknologi VoIP menawarkan solusi hemat biaya dan fleksibel dibandingkan telepon konvensional. Namun masih banyak yang belum memahami cara penerapannya melalui simulasi Cisco Packet Tracer. Mahasiswa dapat mempelajari implementasi VoIP secara praktis, mendukung pembelajaran sekaligus memberi solusi atas keterbatasan komunikasi internal di dunia nyata. Selanjutnya itu ada urgensi yang dimana simulasi dengan Cisco Packet Tracer memberi solusi praktis dan edukatif sekaligus menjawab kebutuhan komunikasi yang efisien dan terjangkau. Adapun tujuannya yaitu menyusun topologi dan arsitektur jaringan VoIP skala kecil, mengkonfigurasi dan mensimulasikan komunikasi IP PON di Cisco Packet Tracer, meningkatkan kompetensi praktis mahasiswa di bidang jaringan digital, menghasilkan dokumentasi edukatif untuk pengembangan komunikasi jaringan. Lanjut, Kak. Slide selanjutnya yaitu bidang fokus dan bidang prioritas. Bidang fokus di sini yang dipilih itu mengenai produk rekayasa keteknikan, yang dimana pemilihan bidang fokus pada produk rekayasa keteknikan ini mencerminkan keinginan untuk berkontribusi dalam inovasi teknologi, pemenuhan kebutuhan industri, dan pembangunan ekonomi berbasis teknologi. Lalu ada bidang prioritas yang dimana yang dipilih yaitu kecerdasan buatan. Pemilihan kecerdasan buatan sebagai bidang prioritas adalah langkah strategis untuk membangun masa depan berbasis teknologi, memperkuat daya saing bangsa, dan menciptakan ekosistem inovatif yang berdampak luas secara ekonomi, sosial, dan keamanan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya akan kembalikan kepada moderator Kak Arif. Terima kasih. Oke, terima kasih Ayu. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Ilham. Silakan Mas Ilham. Baik, terima kasih Mas Arif. Baik, kesempatan ini saya
akan membacakan beberapa kontribusi dan manfaat SDG dalam pengembangan jaringan FOIP yang kita rancang, yaitu ada beberapa tujuan. Salah satunya yaitu pendidikan berkualitas. Berarti dalam proyek ini berkontribusi dalam meningkatkan akses mutu dan juga pemetaan pendidikan bagi masyarakat. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, yang mana dengan proyek ini menunjukkan pendukungan penciptaan lapangan kerja yang layak dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Tujuan selanjutnya yaitu untuk industri, inovasi, dan infrastruktur, yaitu menandakan bahwa proyek ini terkait dengan pengembangan teknologi, peningkatan infrastruktur, atau inovasi industri yang berkelanjutan. Boleh next slide. Nah, kemudian kontribusi dan manfaat Asta Cipta, yang pertama yaitu penerapan jaringan FOIP ini dapat memperkuat akses komunikasi yang lebih luas, terjangkau, dan juga aman bagi masyarakat yang mendukung hak atau atas informasi dan kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi. Ini juga sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam nilai Pancasila dan juga hak asasi manusia. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu proyek FOIP ini dapat menciptakan peluang kerja di sektor teknologi informasi serta mendorong kewirausahaan digital. Selain itu, pembangunan infrastruktur komunikasi seperti jaringan internet mendukung konektivitas dan transformasi digital secara nasional. Kemudian tujuan yang keempat yaitu teknologi FOIP mendukung pendidikan jarak jauh, telemedicine, kemudian inklusi digital, dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Serta akses komunikasi yang setara juga memberikan peluang partisipasi luas bagi kelompok rentan dan marginal. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Bahami. Silakan Mas Bahami. Baik, terima kasih Mas Arief. Baiklah, saya akan mempresentasikan metode, yaitu yang pertama yaitu studi literatur, yang kedua perancangan topologi jaringan, kemudian yang ketiga konfigurasi jaringan, yang keempat simulasi dan uji coba, dan yang terakhir dokumentasi dan evaluasi. Lanjut. Nah, seperti kita lihat di sini ada diagram alir atau flowchart-nya, yaitu yang pertama kita mulai, kemudian studi literatur, kemudian desain topologi jaringan. Setelah kita desain topologi jaringan, baru kita konfigurasi jaringan dan teleponi. Kemudian setelah konfigurasi, baru kita simulasikan dan pengujian IP PON. Nah, apakah panggilan berhasil? Apabila berhasil, maka akan ada dokumentasi dan evaluasinya. Kemudian apabila tidak berhasil, maka akan troubleshooting. Kemudian selesai. Lanjut. Lanjut. Nah, prosedur kegiatan, langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan referensi, yaitu artikel ilmiah, buku, dokumentasi Cisco.
Yang kedua, pembuatan topologi yaitu router, switch, server, IP phone, dan PC. Yang ketiga, konfigurasi teleponi yaitu DHCP, VLAN, dial peer, kemudian iPhone DN. Yang keempat, pengujian simulasi yaitu cek registrasi IP phone dan panggilannya. Kemudian yang kelima, troubleshooting, debug, CLI jika konfigurasi gagal. Dan yang terakhir, penyusunan laporan yaitu berupa dokumentasi, konfigurasi, dan hasilnya. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Arief. Oke, terima kasih Mas Bahami. Oke, berikut saya akan mempresentasikan slide indikator capaian target. Jadi sebagai bentuk pengukuran awal terhadap keberhasilan proyek simulasi jaringan FYP, ditetapkan beberapa indikator capaian target sementara yang bersifat estimatif namun terukur. Pertama, proyek ditargetkan mampu menghasilkan topologi jaringan yang lengkap, di mana seluruh perangkat virtual seperti router, switch, server, dan IP phone dapat saling terhubung dengan baik dalam lingkungan simulasi Cisco Packet Tracer. Indikator ini akan dianggap tercapai apabila tidak ditemukan kendala dalam konektivitas antar perangkat. Kedua, diharapkan konfigurasi layanan VoIP dapat berjalan dengan lancar. Registrasi IP phone ke sistem dan kemampuannya untuk melakukan panggilan dua arah menjadi fokus utama pada indikator ini. Keberhasilan awal akan ditandai dengan munculnya nada sambung atau dial tone, serta komunikasi suara antar perangkat yang dapat direplikasi secara konsisten. Ketiga, tim berupaya menyusun dokumentasi teknis yang cukup, mencakup file konfigurasi, tangkapan layar simulasi, serta catatan pengujian. Walaupun bersifat sementara, dokumentasi ini akan menjadi dasar untuk proses evaluasi akhir dan sebagai bahan laporan kemajuan kegiatan. Yang terakhir, peningkatan pemahaman teknis dari anggota tim menjadi indikator non-material yang penting. Indikator ini akan dievaluasi berdasarkan sejauh mana masing-masing anggota dapat memahami dan menjelaskan proses konfigurasi serta alur komunikasi dalam jaringan VoIP secara mandiri. Jadi indikator-indikator sementara ini akan terus disempurnakan dan dievaluasi hingga proyek selesai secara keseluruhan. Bisa kita lihat dari flowchart ini, yang pertama mulai evaluasi indikator, selanjutnya topologi tersusun, lalu semua perangkat terkoneksi, statusnya masih sementara. Selanjutnya konfigurasi dicoba, IP pon registrasi diuji, statusnya pun masih pengujian. Dan untuk dokumentasi awal ini statusnya masih progres. Lalu untuk pemahaman tim dan tim memahami dasar FYP, statusnya masih perlu pendalaman. Dan untuk proyek ini akan selalu dievaluasi lebih lanjut. Dan berikut adalah peran anggota tim, yaitu untuk saya sendiri sebagai perancang topologi dan koordinator. Selanjutnya untuk Mas Ilham Anugrah sebagai konfigurasi jaringan. Dan untuk Mas Syarif Bahami sebagai uji simulasi dan troubleshooting. Untuk Mbak Ayu sebagai yang menulis dokumentasi dan penulisan laporan dan jurnalnya. Oke, jadi kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan selama proses awal pengerjaan proyek simulasi jaringan FYP ini. Walaupun proyek masih dalam tahap pengembangan, bentuk apresiasi ini kami sampaikan sebagai pengakuan atas kontribusi awal yang telah diberikan. Yang pertama, saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing atas arahan dan bimbingan selama tahap perencanaan dan pelaksanaan awal. Selanjutnya untuk anggota tim atas kerjasama, inisiatif, dan komitmen dalam menyusun topologi, konfigurasi awal, serta dokumentasi proyek. Oke, sekian itu saja dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.